Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada. Amma ba'd. Hayyakumullah wa hayyakunallah jami'an ayyuhat tullab wa talibat. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana seharusnya kita sadar bahwa nikmat-nikmat serta karunia yang kita dapatkan kapanpun, dimanapun, itu merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Di antara bukti syukur kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mempelajari salah satu ilmu agama Islam ini, yaitu ilmu usul fikih yang ada di hadapan kita ini. Maka dari itu persiapkan jiwa dan raganya untuk memahami pelajaran ini. Jangan jadikan waktu ini yang merupakan nikmat dari Allah, kesehatan yang kita miliki yang merupakan nikmat dari Allah, sia-sia, habis begitu saja. Tidak, kita gunakan untuk memahami pelajaran yang kita pelajari. Tayyib, kita masih pada pembahasan muqaddimah usul fiqh. Muqaddimahnya, yang mana pekan kemarin kita bahas tentang di antaranya al-ghayatul maqsudah bima, maksud dan tujuan dari ilmu fikih ataupun ilmu usul fikih. Maksud dari tujuan diadakannya ilmu fikih dan ilmu usul fikih itu apa? Di mana perbedaannya? Ada perbedaannya. Di antaranya apa? Maksud dan tujuan ilmu fikih, perhatikan, Ustaz ulangi sedikit biar lengket lagi ingatan hafalannya. Maksudnya adalah menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan perkataan manusia. Itu maksudnya. Dan juga fikih atau ilmu fikih itu sebagai referensi bagi qadhi terhadap keputusan-keputusannya, begitu pula sebagai referensi bagi mufti, orang yang selalu berfatwa, dan juga sebagai referensi bagi seorang mukallaf untuk mengetahui hukum syariat terhadap perbuatan dan perkataannya. Itulah guna ilmu fikih. Ya. Adapun ilmu usul fikih, apa maksud dan tujuannya? Itu menerapkan kaidah-kaidahnya serta teori-teori yang ada di dalam ilmu usul fikih terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah secara rinci, agar membawa seseorang terhadap hukum-hukum syariat, bisa menghasilkan hukum-hukum syariat yang diinginkan dari dalil tersebut. Faham? Agar membawa seseorang memperoleh hukum syariat yang diinginkan dari dalil tersebut. Itu gunanya. Yang mana kaidah-kaidah usul fikih, pembahasannya itu untuk memahami nas-nas syariat. Dan juga sebagai referensi juga jika ada yang berselisih antara satu dengan yang lainnya. Berselisih antara nas yang satu dengan yang lainnya, sebagai referensi, sebagai penguat dia bisa sebagai penimbang yang mana yang lebih kuat ketika ini berselisih. Seperti itu kurang lebih. Ya, itu sudah kita bahas di pekan kemarin. Adapun sekarang kita akan bahas nash'atu kullin minha wa tatawwurihi. Setiap perkembangan dari keduanya, yaitu antara fikih dan usul fikih. Bagaimana perkembangan? Perhatikan kitabnya masing-masing.
Karena kita masih muqaddimah, kita harus benar-benar bisa membedakan antara fikih dan usul fikih. Ini muqaddimahnya. Kalau kita tidak bisa membedakan antara fikih dan usul fikih, kedepannya tatkala kita mempelajari ilmu usul fikih kita nggak paham. Ya, taib. Perhatikan kitabnya, halaman 15. Nash'atu kullin minha wa tatawwuruhu. Perkembangan dari setiap fikih dan usul fikih. Nasha'at ahkamul fikhi ma'a nash'atil Islam. Munculnya hukum-hukum fikih, berkembangnya hukum-hukum fikih beserta dengan munculnya Islam, beserta dengan kemunculan Islam. Li'annal Islam huwa majmu'atun minal aqaidi wal akhlaqi wal ahkamil amaliyah. Karena agama Islam itu merupakan himpunan dari aqaid, keyakinan-keyakinan. Di dalamnya Islam tersebut, di dalamnya terdapat keyakinan-keyakinan akidah, wal akhlak, kemudian akhlak wal ahkamil amaliyah, dan hukum-hukum yang berkaitan tentang amalan seseorang. Itulah Islam. Wa qad kanat hadhil ahkamul amaliyah, dan bahwasanya hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan ini, bahwasanya hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan ini fi ahdir Rasul, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mukawwanatan minal ahkamil lati waradat fil Quran, terbangun, terdiri dari hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Wa minal ahkamil lati sadarat minar Rasul, dan juga dari hukum-hukum yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Jadi yang mana hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan tersebut di masa Rasul itu bagaimana? Di masa Rasul hukum-hukum tersebut langsung terbangun, terdiri dari hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan hukum-hukum yang berasal langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berasal langsung dari Rasulullah ini itu terbagi. Yang pertama, baik itu fatwa fi waqi'ah, fatwa Rasulullah, omongan Rasulullah, perkataan Rasulullah langsung di sebuah kejadian, au qada fi khusumah, atau keputusannya terhadap sebuah permasalahan, atau jawaban an soal, jawaban Rasulullah terhadap persoalan seseorang. Itulah fakanat majmu'atul ahkamil fiqhiyah fi tawrihal awal, maka bahwasanya himpunan hukum-hukum fikih di fase pertamanya, himpunan hukum-hukum fikih fi tawrihal awal, di fase pertamanya, mukawwanatan min ahkamillahi wa rasulihi, yang terbangun dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya, wa masdaruha Al-Quran wa sunnah, yang berasal langsung dari Al-Quran dan sunnah, langsung dari Al-Quran dan sunnah, tidak ada dari selainnya. Ini di fase pertamanya, fase kemunculan dan pertumbuhan, perkembangan ilmu fikih tadi. Jelas? Ini silakan diambil kesimpulannya. Wa fi ahdis sahabah, perhatikan sudah beda masa ya. Tadi langsung di masa Rasul. Di masa Rasul nih, kalau bisa dikasih tanda ahdur Rasul. Ini fase yang kedua, masa yang kedua, yaitu di masa sahabat. Wa fi ahdi sahabah wajahathum waqa'i'u wa tara'at lahum tawari.
Adapun di masa sahabat, mereka menghadapi masalah-masalah baru yang datang. Masalah-masalah baru. Masalah-masalah baru yang datang. Lam tuwajihil muslimin walam tatra lahum fi ahdir rasul, yang mana belum pernah terjadi di masa Rasul. Masalah-masalah tersebut, masalah-masalah yang baru ini belum pernah terjadi di masa Rasulullah kepada kaum muslimin, belum pernah terjadi. Karena belum pernah terjadi dan ia merupakan masalah baru di masa sahabat, fajtahada fiha ahlul ijtihad, maka orang ahli ijtihad di masa sahabat tersebut mereka berijtihad mengambil kesimpulan sebuah hukum. Wa qadaw wa aftau, mereka pun memberikan keputusan, memberikan fatwa. Wa syara'u wa adhafu, mereka pun mengeluarkan hukum syariat. Wa adhafu, mereka tambahkan ilal majmu'atil ula, kepada kumpulan pertama dari hukum-hukum syariat yang ada di masa Rasul. Mereka tambahkan iddata ahkam, dengan beberapa hukum-hukum, istambatuha bijtihadihim, yang mereka dapati dari ijtihad mereka. Yang mereka dapati dari ijtihad mereka. Kenapa mereka tambah? Bukan menambah agama ya, salah, bukan menambah agama. Kalau menambah-nambah yang ada dalam agama, maka ini bid'ah, batil. Kalau ini menambah hukum terhadap permasalahan baru yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hukum ini mereka ambil kesimpulan dari ijtihad mereka sendiri. Jadi yang ijtihad bukan sembarangan orang. Sahabat-sahabat yang hidup di masa Rasulullah yang terlahir dari sekolahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanat majmu'atul ahkamil fiqhiyah, maka bahasanya himpunan hukum-hukum fikih fi tauriha tsani, pada fase yang kedua ini, fase yang kedua yaitu masa sahabat, mukawwanatan min ahkamillahi wa rasulihi wa fatawa sahabah, terdiri dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya, kemudian fatwa-fatwa sahabat dan keputusan-keputusan mereka, wa aqdiyatihim. Jadi fase kedua sudah ada masuk ke dalamnya fatwa ijtihad para sahabat. Wa masadiruha al-Qur'an was sunnah wa ijtihadus sahabah, yang mana landasan mereka adalah Al-Qur'an, as-sunnah, kemudian ijtihadus sahabah. Ini boleh ijtihadus sahabah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang mana antum dan antuna sering dengar. Apa diantaranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa alaikum bisunnati." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Lalu apa? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan peganglah sunnah khulafa'ur rasyidin, para sahabat maksudnya. Jadi ijtihadus sahabah. Di fase kedua, pertama landasan mereka itu Al-Quran, Sunnah dan ijtihad sahabat. Ini landasan dari himpunan hukum fikih, hukum-hukum fikih. Wa fi hadaini taurain dan di dua fase ini, ingat fase Rasulullah, masa Rasulullah dan masa sahabat, lam tudawwan hadhil ahkam, hukum-hukum yang ada itu belum ada, dibukukan.
belum dikumpulkan. Walam tusyarra' ahkam liwaqa'i faradiyah, dan juga belum dibuat hukum-hukum untuk kejadian yang jikalau kejadian itu terjadi, belum ada. Ya, belum ada dibuat hukumnya. Untuk permasalahan yang belum terjadi belum ada dibuat. Bal kanat at-tasyri'u fihima, akan tetapi at-tasyri', pensyariatan, fihima, di dalam dua fase tersebut, pensyariatan hukum fikihnya maksudnya adalah di dalam dua fase tersebut, dua masa itu, masa Rasul dan masa sahabat, lima hadatsa fi'lan minal waqi' wa ma waqa'a minal hawadith, itu benar-benar hukum yang dikeluarkan dari apa yang benar-benar terjadi ketika itu, yang benar-benar terjadi. Adapun yang belum terjadi itu tidak ada dibahas. Hukum jika ada sebuah permasalahan terjadi itu belum dibahas. Jadi benar-benar hukum fikih yang ada ketika itu benar-benar karena adanya sebuah permasalahan langsung terjadi. Walam tu'khadh hadhil ahkam sibghatan ilmiyah, dan hukum-hukum yang ada ketika itu belum benar-benar dijadikan hukum tersendiri, pembahasan tersendiri, ilmu tersendiri. Paham? Jadi tidak ada yang namanya hukum fikih tersendiri di masa Rasul dan masa sahabat. Paham? Belum dijadikan ilmu tersendiri. Seperti yang ada di zaman kita, ilmu fikih lah namanya, ilmu usul fikih lah namanya, ilmu tafsir lah namanya, tidak ada. Bal kanat mujarradu hululin juz'iyatin liwaqa'i fi'liyah. Akan tetapi hanya sekedar permasalahan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi. Langsung diberikan diambil hukumnya, dicari hukumnya, seperti itu. Walam tusamma hadhil majmu'ah ilmul fikhi, dan belum juga kumpulan-kumpulan hukum tersebut dinamakan dengan ilmu fikih, tidak dinamakan ilmu fikih. Kemudian walam yusamma rijaluha minas sahaba al-fuqaha, dan juga orang-orang yang berkutat dalam masalah itu, masalah hukum-hukum tersebut, yang berijtihad tersebut dari para sahabat, tidak dinamakan fuqaha, ahli fikih, tidak. Jadi jelas masih belum menjadi sebuah ilmu tersendiri, dan tidak ada yang dinamakan dengan ilmu fikih atau dengan al-fuqaha, tidak ada dahulu. Wadih? Itu di dua masa Rasul dan masa sahabat. Itu perkembangannya ya, kemunculan fikih. Wa fi ahdi tabi'in, ini fase berikutnya. Bagaimana fase berikutnya? Wa fi ahdi tabi'in wa tabi'it tabi'in, dan di masa tabi'in dan atba'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, wal a'immatil mujtahidin, dan imam-imam mujtahidin, yaitu al-a'immah al-mujtahidin, wa huwa bitaqrib, yang mana kira-kira al-qarnani al-hijriyani ats-tsani was-tsalits, yang mana diperkirakan itu di 2 abad hijriyah yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Dua masa. Yang kedua dan yang ketiga. Ittasa'atid daulatul islamiyah,
Daulah Islamiyah mulai luas, bertambah luas. Paham? Ketika itu di masa tabi'in dan para atba'ut tabi'in wal a'immatul mujtahidin yang sekitar di abad kedua dan ketiga Hijriyah. Ittasa'at ad-daulatul Islamiyah. Daulah Islamiyah itu bertambah luas. Kekuasaan Islam bertambah luas. Wa dakhala fil Islam katsiruna min ghairil Arab. Sehingga banyak dari orang-orang non-Arab itu masuk ke dalam agama Islam. Masuk agama Islam. Dah jelas ya keadaannya. Wa wajahatil muslimin tawari wa masyakilu wa buhuth wa nadhariyat, banyak. Dan kaum muslimin banyak menghadapi permasalahan-permasalahan yang datang, pembahasan-pembahasan, teori-teori, wa harakah imraniyah wa aqliyah, kemudian pergerakan pembangunan, baik itu pembangunan secara hakiki atau akal manusia, pertumbuhan akal manusia, pergeseran pandangan. Hamalat al-mujtahidin, membawa para mujtahidin ala sa'ah fil ijtihad, membawa mereka untuk memperluas ijtihad mereka, mengembangi kemampuan ijtihad mereka. Wat tasyri', kemudian pensyariatan hukum-hukum fikih, maksudnya likathirin minal waqa'i, karena banyaknya permasalahan-permasalahan baru. Jadi banyak pengaruh penyebab-penyebab ijtihad itu semakin berkembang. Di antaranya karena daulah Islamiyah semakin berkembang, sehingga banyak masalah-masalah baru yang berbeda di masa sahabat. Penaklukan di masa tabi'in lebih luas, ya, karena sehingga banyaklah orang non Arab itu masuk ke dalam agama Islam. Karena banyaknya non Arab masuk ke dalam agama Islam, banyak pula permasalahan-permasalahan baru. Akhirnya al-mujtahidin, ulama-ulama yang berijtihad itu harus memperluas ijtihad mereka, memperbanyak ijtihad mereka karena banyaknya permasalahan baru. Wa futihat lahum abwaban minal bahthi wan nazar, sehingga terbukalah bagi mereka pintu-pintu untuk membahas dan meneliti. Fattasa'a maidanut tasyri' lil ahkamil fiqhiyah, sehingga luaslah medan untuk pensyariatan hukum-hukum fikih, untuk mengeluarkan hukum-hukum fikih yang baru. Wa syara'at ahkam katsirah, sehingga banyaklah hukum-hukum muncul, hukum-hukum yang banyak. Li waqa'i faradiyah, untuk permasalahan-permasalahan jikalau terjadi, permasalahan yang belum terjadi, yang mana jikalau terjadi hukumnya seperti ini. Demikian. Wa udhifat ilal majmu'ataini sabiqatain, dan ditambahkanlah hukum-hukum ini kepada dua hukum yang telah berlalu, yang telah lewat, yaitu di masa Rasul dan di masa sahabat. Ditambahkan ahkamun katsirah, hukum-hukum yang banyak. Fakanat majmu'atul ahkamil fiqhiyah, maka bahwasanya kumpulan hukum-hukum fikih fi tawriyah tsalis, di fase yang ketiga ini, mukawwanatun min ahkamillah, terdiri dari hukum-hukum Allah dan juga Rasulnya, wa fatwa sahabah, kemudian fatwa-fatwa sahabat, wa aqdiyatuhum, keputusan-keputusan mereka, wa fatawal mujtahidin, fatwa-fatwa ulama mujtahidin,
wastimbatuhum, kesimpulan-kesimpulan mereka. Kesimpulan mereka. Wa masadiruha maksudnya landasan hukum-hukum fikih di fase ketiga ini Al-Qur'an, As-Sunnah, wajtihadus sahabat, ijtihad sahabat, wal a'immatul mujtahidin, dan a'imah mujtahidin, imam-imam mujtahidin, yaitu di kalangan para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Demikian. Wa fi hadzal ahdi budi'a bitadwini hadhil ahkam, dan di masa ini pula dimulai untuk membukukan, mengumpulkan hukum-hukum ma'al bad'i bitadwini sunnah, dengan permulaan dikumpulkannya sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi permulaan dikumpulkannya hukum-hukum fikih menjadi sebuah buku, sebuah ilmu tersendiri, itu bersamaan dengan permulaan dikumpulkannya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastabaghatil ahkam bisibghatil ilmiyah, sehingga berkumpullah hukum-hukum sebagai ilmu tersendiri. Li'annaha, karena dzukirat ma'aha adillatuha wa adillataha wa ilalaha wal usul al 'ammah allati tatafarra' anha wastabaghatil ahkam bisabghati atau bisibghatil ilmiyah li'annaha dzukirat ma'aha adillataha wa ilalaha wal usul al 'ammah allati tatafarra' anha, karena sehingga dijadikanlah sebuah ilmu tersendiri hukum-hukum tersebut, karena disebutkan di dalamnya dalilnya terhadap hukum tersebut, disebutkan dalilnya, illahnya, sebab-sebab hukum itu apa sebab-sebabnya, wal usul al ammah, usul-usul, asal-asal umum, maksudnya apa, dasar-dasar umum yang bisa bercabang darinya, dasar-dasar umum yang bisa bercabang dari hukum tersebut. Jelas. Wa summiya rijaluha al-fuqaha, dan di masa ini orang-orang yang berkutat dalam masalah itu dinamakan al-fuqaha. Wa summiyal ilmu biha ilmul fiqh, dan dinamakan ilmu tersebut dengan ilmu fikih. Ya, di masa ketiga. Wa min awwali ma duwina fiha fima wasala ilaina muwatta'ul Imam Malik, dan di antara kitab yang pertama yang dibukukan menjadi di antara permasalahan atau hukum-hukum yang pertama yang dibukukan yang sampai kepada kita itu adalah Muwatta'ul Imam, kitab Muwatta' punyanya Imam Malik bin Anas. Maksudnya yang pertama yang menjadikan sebuah buku ilmu yang sudah kita bahas di atas, yang sampai kepada kita pertama kali itu adalah punyanya Imam Malik, yaitu namanya Muwatta' Malik bin Anas. Fa innahu jumi'a fihi, karena sesungguhnya dikumpulkan di dalam kitab tersebut hukum-hukum yang sudah kita bahas di atas, hukum-hukum fikih, binaan ala talabil khalifah al-mansur, karena dibuat karena permintaan pemimpin ketika itu, yang mana pemimpin ketika itu dinamakan al-khalifatul mansur. Ma sahha indahu minas sunnah, dikumpulkan apa yang sahih dari Imam Malik dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga fatwa min fatawa sahabah, fatwa sahabat, wat tabi'in wa tabi'ihim, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Fakana kitab haditsin wa fikhin, sehingga kitab tersebut merupakan kitab hadis sekaligus kitab fikih.
wa huwa asasu fiqhil hijaziyin, yang mana kitab tersebut merupakan asas dari fikihnya orang-orang Hijaz. Orang-orang Hijaz. Jadi fikih kitab kitab Muwatta punya Imam Malik bin Anas itu menjadi asas dasar landasan fikihnya al-Hijaziyin, orang-orang Hijaz. Thumma dawwana al-Imam Abu Yusuf sahib Abi Hanifah iddata kutub. Kemudian Imam Abu Yusuf yang merupakan teman dekatnya Imam Abu Hanifah, ia membukukan banyak-banyak kitab, mencetak banyak kitab di dalam permasalahan fikih, fil fikhi hiya asasu fikhil Iraqiyin, yang menjadi landasan fikihnya orang-orang Irak. Kalau Muwatta, kitab Muwatta punyanya Imam Malik menjadi sebagai landasan fikihnya orang-orang Hijaz. Adapun kitab yang dikarang, yang ditulis, yang dibuat oleh Imam Abu Yusuf, temannya Imam Abu Hanifah, di dalam permasalahan fikih sebagai landasan fikihnya orang-orang Irak. Wa dawwana al-Imam Muhammad ibn al-Hasan sahib Abi Hanifah. Kemudian Imam Muhammad bin Hasan juga mengarang, menulis, mengumpulkan. Imam Muhammad bin Hasan ini juga temannya Abu Hanifah. Kutub Zahirur Riwayah, Zahiru ar-Riwayat Sittah allati jama'aha al-Hakim asy-Syahid fi kitabihi al-Kafi wa syarahahu as-Sarghasi fi kitabihi al-Mabsut wa hiya marja'u fiqhil madhhab al-Hanafi. Jadi kemudian Imam Muhammad bin Hasan, ini Muhammad bin Hasan adalah temannya Imam Abu Hanifah. Buku-buku yang menjelaskan tentang riwayat-riwayat as-sittah, riwayat-riwayat as-sittah, bukan sittah dia. Ini antara sittah atau sunnah. Riwayat-riwayat sunnah kalau nggak salah. Allati jama'ah al-Hakim, yang dikumpulkan oleh al-Hakim asy-Syahid fi kitabihi, di dalam kitabnya al-Kafi, yang dinamakan dengan al-Kafi, wa syarahahu as-Sarghasi, kemudian disyarah oleh al-Imam as-Sarghasi di dalam kitabnya al-Mabsut, wa hiya marja'u fiqhil madhhab al-Hanafi, sebagai referensi fikihnya madhab al-Hanafi. Jadi referensi fikihnya Imam Abu Hanifah, madhab Hanafiyah, itu kitab Al-Kafi yang disyarah oleh As-Sarghasi di dalam kitabnya Al-Mabsut. Itu berasal dari Imam Muhammad ibn Al-Hasan. Muhammad ibn Hasan temannya Imam Abu Hanifah. Wa amla al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i bi Misr kitabahul wa huwa imadu fiqhil madhhab Syafi'i. Lalu adapun Imam Asy-Syafi'i menuliskan kitabnya yang bernama kitab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ini nama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bi Misr. Beliau menulis kitabnya, mengarang kitabnya yang bernama wa huwa imadu fiqhil madhhab Syafi'i, yang mana kitab tersebut menjadi referensi untuk madhab Asy-Syafi'i, untuk madhab Asy-Syafi'i. Masya Allah, alhamdulillah, itulah bagaimana perkembangan dan kemunculan fikih mulai dari masa Rasulullah sampai masa tabi'in dan atba'ut tabi'in. Bagaimana sehingga ilmu tersebut yang tadinya tidak dikenali sebagai ilmu tersendiri, yaitu ilmu fikih, sehingga menjadi sebuah ilmu tersendiri, ilmu fikih, dan dibukukan. Itu masih tentang ilmu fikih. Adapun ilmu usul fikih akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jazakumullah wa jazakumullah khairal jaza.
Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana rzuqna ilman warzuqna fahman. Zidna ilman warzuqna fahman. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.